satu yang ingin kami tonjolkan adalah bagaimana tamu-tamu itu kalau berada di Senggigi itu memperoleh pengalaman. Oke, experience tadi ya. Experience ya, betul. Jadi tidak hanya di hotel, Mbak. Jadi kita tonjolkan destinasi Senggigi, terutama utara ini, kami berkomitmen terhadap sosial, masyarakat sosial gitu ya. Bagaimana kami bisa berkontribusi gitu. Jadi wisatawan itu senang sekarang, Mbak. Traveling mereka sambil membantu, senang. Nah, apa yang kami lakukan bahwa satu memang supaya mudah-mudahan bisa menjadi alternatif untuk wisatawan yang tujuannya Senggigi, supaya Senggigi seperti tagline tadi, ayo kembali ke Senggigi lagi. Ke Senggigi lagi ya. Halo Tribuners semua, senang sekali saya Laila Tuniam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribun Lombok. Hari ini seperti yang teman-teman lihat di belakang layar, kita tidak podcast di studio, ini suasana yang berbeda. Dan tentu saja kalau sudah melihat background ini, narasumbernya siapa? Nah, narasumber kita kali ini ada dua pegiat pariwisata dan kita akan kulik-kulik pariwisata di Senggigi ini seperti apa, hidupnya tuh seperti apa. Seperti kita tahu, wisata Senggigi agak redup. Nah, ini ada kolaborasi nih dari dua pegiat wisata untuk membangkitkan pariwisata Senggigi seperti sedia kala sehingga nanti Senggigi berjaya lagi. Nah, di sini sudah hadir narasumber saya Bapak Iwayan Swastana, Commercial Director Sudamala Resort Senggigi. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mbak. Nah, di sampingnya ada Bapak Ketut Sugita, ada GM Eka Jaya Fast Ferry. Pak Ketut, terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di program bincangtribunlombok.com. Terima kasih. Kami yang berterima kasih Mbak. Berkolaborasi kita. Kami senang diwawancara. Oh, senang diwawancara. Senang ngobrol. Sebut kebetulan saya senang tanya-tanya. Oke. Silakan. Oke. Iya. Pak Wayan dan Pak Ketut, ini kan dua pegiat wisata yang berkolaborasi untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Senggigi ini. Mungkin saya akan mulai dari Pak Wayan dulu kali ya. Pak Wayan, dari Sudamala Resort Senggigi yang ditawarkan untuk wisatawan yang hadir di Senggigi ini apa sebenarnya Pak Wayan? Tawaran-tawarannya. Baik, terima kasih Mbak Niam. Jadi sekali lagi salam hormat kami sudah hadir di resort kami yang tercinta ini di Senggigi. Sementara satu-satunya gitu ya. Selain memang kami punya resort di Bali, kemudian di Komodo, di Seraya Kecil gitu ya. Dan sebentar lagi kita punya satu lagi di Ubud di Bali Mbak. Iya. Nah, apa yang ditawarkan? Satu, kami memang berfokus kepada butik luxury resort. Kecil gitu ya, yang lebih intimate gitu ya. Jadi orang mendapat personalized, layanan yang lebih personalized. Secara individual dan lain sebagainya. Jadi kami tidak masif besar seperti resort yang lain. Jadi konsep kami memang kecil, tapi skalanya adalah butik luxury, Mbak. Nah, ya tentunya kami di sini di Lombok ini kita punya konsep hotel yang agak unik karena bangunannya sendiri mengadopsi arsitektur lokal. Rumah sasak seperti yang Mbak lihat di depan ini ya, kan. Nanti ada footage-nya, ada dari alang-alang yang kita berdayakan alang-alang lokal sebagai atap. Dan konsep arsitekturnya memang konsep arsitektur masyarakat rumah sasak Lombok begitu. Yaitu satu, itu kedua kita di pantai ya. Nah, kalau boleh saya bilang kita punya layanan F&B yang sangat-sangat mungkin sementara terbaik di Senggigi. Mudah-mudahan kami terus bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Ya di pantai, kolam renang, gardennya juga menarik. Di samping itu juga kami punya paket-paket lain seperti local experience, Mbak. Seperti apa? Local experience itu kita namakan indigenous experience. Itu kami berusaha untuk menawarkan paket-paket yang less carbon footprint. Jadi kan kita ada masalah dengan environment sekarang ya. Jadi wisatawan secara statistik mereka sekarang mungkin 60-70% itu secara statistik mereka ingin mengalami apa yang disuguhkan oleh daerah di mana hotel kami berada. Contohnya, nah besok program media itu kita ajak melihat petani yang membuat gula aren misalnya. Nah di depan hotel kita ini kan ada bukit tinggi nih, Mak. Nah di situ kami punya program trekking.
Trekking. Jadi pagi jam 5.30 kita ajak tamu berangkat, naik trekking di atas menunggu sunrise, ya kan? Di atas tuh mungkin teman-teman belum banyak melihat, di sana sangat romantis pagi. Nah, Tribun besok terlibat di kegiatan itu. Oh ya, oke. Dengan senang hati ya, dengan senang hati. Mari kita sama-sama trekking. Nah, kemudian setelah menikmati sunrise, kita ajak turun ke kebun kita. Nanti di situ ada tim kita memetikkan buah kelapa muda. Nah, kita menikmati buah kelapa muda. Setelah itu kembali ke hotel. Nah, di hotel itu kita sediakan pilihan menu sarapan pagi yang sehat. Ya, yang lebih sehat, yang lebih apa namanya buat tamu-tamu kita, mungkin Pak Tut atau Mbak Niam dan teman-teman Tribun yang mau apa namanya sarapan sehat yang lebih di apa namanya lebih kategorinya lebih sehat, kita sediakan waktu itu. Tapi secara umum breakfast umum pun ada gitu. Nah, kebayang breakfast dengan pemandangan laut, kolam, garden yang bagus, sangat pengalaman sempurna nih buat tamu-tamu yang ya. Jadi ini kalau saya kemarin juga saya sempat berkunjung ke Sudamala Resort, pas baru masuk itu memang suasananya intimate sekali dan kesan pertama saya nyaman. Ya. Nyaman. Itu yang terus kami galakkan, Mbak, karena biar bagaimana tamu-tamu kita nyaman. Ya intimate, merasa dilayani secara individual gitu-gitu. Jadi tidak berebutan di tempat sarapan gitu loh ya. Jadi personalize semuanya, Mbak. Jadi merasa nyaman, tenang gitu. Tapi kan meskipun dengan segala tawaran yang menarik yang luar biasa dari Sudamala Resort, seperti yang kita tahu Pak Wayan, Senggigi ini redup. Ya. Wisata Senggigi ini redup. Betul. Gimana Sudamala bisa terus fight dengan kondisi wisata seperti ini? Kalau kita bandingkan Mandalika, mungkin Mandalika lebih populer lah kalau saya katakan ya, kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi, tapi memang begitu keadaannya sekarang. Mungkin dari Sudamala sendiri cara dan trik untuk tetap membuat Sudamala ini eksis dan tetap diminati oleh wisatawan untuk datang ke Sudamala. Satu yang ingin kami tonjolkan adalah bagaimana tamu-tamu itu kalau berada di Senggigi itu memperoleh pengalaman. Oke, experience tadi ya. Experience ya, betul. Jadi tidak hanya di hotel, Mbak. Jadi kita tonjolkan destinasi Senggigi, terutama utara ini, yang dimana kami berada dan menjadi basis operationnya Eka Jaya gitu ya. Jadi kami gali terus itu. Tadi ya saya bilang kita buat program-program lokal gitu ya, ketemu petani, intimate, berbicara dengan petani, pembuat aren misalnya. Nah kemarin saya sempat ambil beberapa video, foto di daerah utara tuh, hanya dekat dari sini kok, kurang lebih 30-45 menit. Itu ada air terjun, Mbak. Ada 3 di tempat yang sama air terjun. Dan pemerintah sudah membangun fasilitas di sana untuk para wisatawan bisa nikmati di situ. Dan itu sekaligus dimaksimalkan. Iya. Sekaligus fasilitasnya udah fasilitas umum kayak toilet itu sudah ada, udah bagus. Dan pathways sampai ke air terjunnya udah ada. Jadi tidak harus berlumpur-lumpur wisatawan itu gitu. Selain itu di situ masih ada rumah adat. Iya. Rumah adat. Nah, rumah adat itu sangat menarik. Ini yang benar-benar saya ingin boost up untuk wisatawan asing terutama. Kami memang menargetkan wisatawan asing selain domestik di sini, Mbak. Gitu. Jadi kita gali lagi budaya lokal dan UMKM juga gitu. Yang saya sempat juga ternyata tenun di utara ini bagus. Tenun di utara bagus. Besok akan ada mereka datang ke sini. Tenun di sini pada saat media itu kita ajak cooking class. Iya. Nah, cooking class itu. Nah, itu dari segi experience. Yang lainnya adalah kami berkomitmen terhadap sosial, masyarakat sosial gitu ya. Bagaimana kami bisa berkontribusi gitu. Jadi wisatawan itu senang sekarang, Pak. Traveling mereka sambil membantu, senang. Nah, apa yang kami lakukan bahwa satu memang sebagian besar ini karyawan dari teman-teman di sekitar gitu ya. Memberdayakan masyarakat sekitar. Terus kemudian bahan-bahan materi yang di hotel juga diambil dari lokal gitu. Tadi yang saya bilang gula aren itu kan dekat sini tuh. Mungkin 25 menit dari sini. Nah, jadi kita bawa ke sana gitu. Tentunya nanti itu kan memberikan dampak ekonomi. Nah, itu salah beberapa ya yang dari yang saya sebutkan tadi. Selain memang akan menjadi pengalaman berwisata yang berbeda di Senggigi. Jadi jawaban saya adalah ya kita tidak pada semangat gitu. Jadi kita menggali lebih banyak lagi apa yang potensi yang dimiliki oleh Senggigi, Kabupaten Lombok Utara ini untuk lebih agar diminati oleh wisatawan. Satu dengan sekarang terima kasih kepada Eka Jaya, mereka sangat konsisten dengan accessibility yang diberikan yang menjembatani antara Bali dan Lombok. Mengingat harga tiket pesawat mungkin
satu kapasitasnya mungkin tidak banyak, kedua mungkin masih sangat tinggi katakanlah begitu ya. Jadi meskipun banyak dari mereka juga lebih senang pesawat gitu, tapi opsi Eka Jaya sangat membantu. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu poin, Mbak. Dari kita lihat itu dari berapa poin-poin yang sehingga wisatawan tuh lebih nyaman. Iya, satu sama lain ya. Saling berdayakan kita. Saling berdayakan. Dan sinergi lah. Ini kan kolaborasi dengan Sudamala dan Eka Jaya. Saya lanjut ke Pak Ketut. Pak Ketut, ini dari Eka Jaya penyeberangan Senggigi Bali, Bali Senggigi kan? Betul. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaan sama seperti tadi. Ini dengan kondisi Senggigi yang seperti ini, yang tidak terlalu banyak wisatawan yang berwisata, gimana Eka Jaya tetap beroperasi? Kami memang dari awal punya komitmen ingin ikut berpartisipasi memajukan wisatawan yang ke tujuan Senggigi. Ya. Tapi ya dari kami memulai dari bulan Januari 2022 memang peningkatan jumlah penumpang itu tidak terlalu banyak. Oke. Tapi kami ini mencoba untuk memberikan ke depannya fasilitas yang lebih bagus dengan membuat transportasi yang lebih memadai dengan Eka Jaya Matra ini. Kita akan mudah-mudahan sih bulan Agustus ini sudah bisa beroperasi. Karena armada baru? Ada kapal baru yang akan kami launching. Karena dengan kondisi kita tahu masyarakat lokal kita pinginnya selalu yang baru gitu. Oh iya tentu Pak. Benar kan? Selalu yang baru kan. Jadi dengan fasilitas yang terkini, mulai termodern, kapasitas 260 seat yang kita akan launching dan untuk bisa sebagai alternatif wisatawan itu baik lokal maupun wisatawan asing yang mau ke Gili karena ke Gili dan ke Senggigi. Begitu juga dengan yang ke Lombok Kuta Lombok. Karena itu memang target kita sebenarnya. Terus untuk yang saat ini kami ini melayani Bali Lombok itu hampir ke 10 pelabuhan yang ada di Bali dan di Lombok Utara. Jadi dari Bali kami ke Penida, ke Lembongan, Padang Bay, Rawangan, Meno, Air, hampir semua 10 pelabuhan kami ini. Dan tentu ada rute terupdate kami yang sudah sebulan lalu kami launching dari Bangsal direct ke Serangan. Bangsal ke Serangan. Bangsal ke Serangan itu jarak tempuhnya 2 jam. Oke. Itu kami memang launching untuk mengantisipasi tamu-tamu yang memang ingin cepat sampai di Bali karena dari Serangan ke airport cuman butuh waktu 10-15 menit. Jadi lebih cepat mereka sampai di airport. Karena beberapa tamu memang banyak sekali yang begitu mencintai Gili Lombok itu lupa dia punya flight. Besoknya sudah mau pulang, jadi mereka tiba-tiba ingat mau pulang. Jadi perlu transportasi yang lebih cepat nyampe untuk ke Bali. Biasanya mereka rata-rata yang model begitu kan tidak punya program dia turnya mau berapa lama, tiba-tiba extend dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba ingat sudah mau pulang ya dia harus ke Bali. Jadi kami itu sebagai alternatif di samping menggunakan pesawat terbang yang mungkin kita ketahui sekarang yang sangat limited. Jadi kami itu supaya mudah-mudahan bisa menjadi alternatif untuk wisatawan yang tujuannya Senggigi, supaya Senggigi seperti tagline tadi, ayo kembali ke Senggigi lagi. Ke Senggigi lagi ya. Gitu. Artinya ini keberadaan Eka Jaya ini menjadi opsi dan pilihan alternatif untuk orang yang ingin berwisata dengan tujuan-tujuan rute yang seperti Pak Ketut tadi sampaikan. Betul Mbak Niam.
Nah, kalau saya ingin kulik nih dari dua kolaborasi ini, kolaborasi apa yang kayaknya semisal khusus dari Sudamala dan Eka Jaya yang mungkin diberikan kepada wisatawan? Jadi gini Mbak, apa namanya, tidak sedikit usaha wisata itu berupa paket. Oke. Nah, mengkombinasikan antara penginapan dan sarana transportasi. Kalau tour operator besar di luar itu kan mereka mengkombinasikan paket wisatanya itu berupa akomodasi, kemudian airline dan aktivitas di daerah itu sendiri. Jadi saya dan Pak Tut, saya background saya pernah di DMC juga, Pak Tut juga travel agent juga gitu ya. Nah, paket kami itu kadang-kadang berupa round trip gitu, mengkombinasikan beberapa daerah gitu. Nah, kebenaran dalam hal ini Sudamala, kita ada di Bali, ada di Lombok, kemudian ada di Komodo gitu ya. Jadi konsep liburan kami adalah Indonesian Odyssey, Mbak. Oke. Jadi Seperti apa tuh? bahasa gampangnya adalah mencelok dari pulau satu ke pulau lain. Jadi kan fenomena setelah Covid itu tamu-tamu itu senang lebih ke alam gitu ya. Hopping dari satu pulau ke pulau lain, artinya berpindah-pindah gitu ya. Nah, dengan adanya Eka Jaya itu bisa kombinasikan antara menginap di Bali dan Lombok. Oke. Paketnya seperti itu, sangat Kolaborasi seperti itu. benar. Nah, begitu juga mereka, contohnya nih, kita punya underwater bagus sekali ya di Lombok. Di Bali juga gitu ya. Apalagi di Bajo, itu menjadi tempat destinasi yang luar biasa untuk diving. Prioritas itu. Iya, jadi Odyssey bisa dilakukan kombinasi, misalnya habis diving di Bali, mereka diving di Lombok. Atau habis surfing di Bali, mereka surfing di Lombok, bisa gitu ya. Nah, kalau mereka yang benar-benar pengen adventure, tadi yang saya bilang tuh, kita punya Rinjani dengan pemandangan luar biasa, kan orang trekking ke sini. Habis trekking di Bali, bisa trekking di sini gitu. Jadi banyak, jadi itu bisa selalu disusun kapan saja. Nah, tergantung sekarang teman-teman agent di MC itu pingin berusaha seperti apa, targetnya siapa gitu. Kalau yang targetnya divers tadi ya itu bisa mengkombinasikan diving Bali dan Lombok dengan Eka Jaya misalnya, dengan sarana akomodasi kita. Nah, kemudian berangkat diving dari sini. Nah, kalau buat mereka yang senang trekking sebelum sampai di Rinjani kan mereka nginep dulu di sini, kan? Nah, ke Lomboknya ke sininya pakai apa ya? Eka Jaya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau ke Bali pakai apa gitu, Eka Jaya. Kalau di Senggigi ya. Jadi Eka Jaya sangat pas buat saya untuk membuat kombinasi paket ini, Mbak. Oke. Tadi kita juga sempat ngobrol di belakang, meskipun tawaran-tawarannya yang begitu menarik, menyuguhkan local experience, tapi ketika tidak booming di masyarakat ya bakal tetap stagnan seperti itu saja. Contohnya Eka Jaya, penyebaran Eka Jaya, penggunanya masih belum begitu diminati lah, karena orang trennya sekarang pesawat, Pak Ketut ya. Dari gebrakan dari Eka Jaya itu apa Pak untuk bisa menarik wisatawan supaya tren berwisata menggunakan fast ferry itu tuh lebih diminati gitu, tidak pesawat lagi, gengsinya mungkin bisa jadi fast ferry tidak pesawat gitu. Memang sih kalau saya boleh bilang, kita masyarakat tuh merasa gengsinya naik kapal itu kurang gitu. Iya betul. Naik kapal laut ketimbang naik kapal terbang, pesawat udara. Jadi flight ini lebih diminati. Tapi kita akan tetap berusaha dengan menghadirkan kapal yang baru. Kapal yang baru Eka Jaya Matra dengan teknologi yang tercanggih, kapasitas besar. Ya tidak kalah juga, interiornya sudah tidak kalah. Bergerak di konten-konten sosial media nggak Pak? Supaya tren wisata menggunakan fast ferry itu tuh lebih gencar lagi gitu. Lebih kencang gitu ya? Iya. Ya mungkin kurang. Nah, Perlu kolaborasi nanti sama minta pemain. dari Tribun, nanti Tribun yang akan. Mungkin saya tambah dikit Oh aja, Mbak, ya. boleh silang. Ya, itulah Mbak. Jadi salah satunya ini kita podcast hari ini harapannya setelah ini pemirsa Tribuners nama Tribuners podcast. ya, Iya. Tribuners akan lebih aware tentang adanya fasilitas transportasi yang berbeda ya. Nah, ya betul, kami pasti sekarang pola digital itu kan sangat kuat, Mbak. Iya. Jadi kita bisa targetkan market mana, kemudian di segmen apa, gitu, umur berapa kan begitu. Tentunya kita memanfaatkan platform itu. Jadi cuman memang kan kita harus kemas itu dengan baik gitu ya.
Nah, itu yang kami sedang lakukan dengan Eka Jaya. Dan kami bahasakan keluar gitu ya, atas bantuan Tribun mungkin ini akan menerangkan lagi kepada wisatawan bahwa ada alternatif lain yang sangat bagus juga gitu. Ya. Ya, apa namanya dengan bekal teknologi yang begitu canggih sekarang, AI dan lain sebagainya, itu kan gampang, Mbak. Betul. Jadi untuk menjelaskan ini fasilitas hotel ataupun fasilitas Pasperi yang dimiliki Eka Jaya bisa dengan mudah kan sekarang melalui konten gitu ya. Tinggal kita lebih kreatif aja. Jadi hal yang sama mungkin harapan saya buat Senggigi atau KLU ini nih. Ya lebih kreatif aja gitu ya. Kita Yang lebih kreatif itu siapa? Pegiat wisatanya, masyarakatnya, atau pemerintahnya? semua saya pikir. Semuanya memang harus ya. Harus semuanya Harus bersinergi. Semuanya ya? Tadi Mbak ngomong sinergi, harus sinergi. Contohnya saya dengan Eka Jaya, karena saya sendiri nggak bisa hidup sendiri. I really depend on Eka Jaya misalnya. Nah, begitu juga Eka Jaya ke sini kalau nggak ada akomodasi, wisatawan nginep di mana? Oke. Ayo. Kalau tidak ada pelabuhan juga, Nah. ya bagaimana kita Oke, bisa oke. berlabuh gitu. Pemerintah harus menyiapkan pelabuhan itu Oke. mungkin semacam Menyiapkan pelabuhan yang ya yang mumpuni lah, yang mumpuni. pas buat wisatawan Ya, asing gimana betul. ya. Karena kita berbicara pasar internasional, jadi standar itu memang harus dilihatin. Safety, security, kenyamanan. Nah itu memang harus benar-benar harus dijaga gitu. Ya artinya persaingan itu jadi sehat gitu, tidak dalam arti tadi Mbak bilang meredup gitu ya. Ya kita tidak terlena dengan keredupan itu kan gitu. Kita Tidak harus terlena dengan bangkit keredupan. lagi ya. Kita harus bangkit lagi. Mulai kita menyalakannya lah. Pelan-pelan. Honestly, semenjak kita sekreatif mungkin di Sudamala ya pemain kita dong baik kok. Oke. Sangat cepat. Memang belum seperti target yang setinggi yang kita harapkan, tapi udah bagus banget terus terang. To be honest. Dan kita udah make profit to be honest. Nah, tinggal Bagus banget, tapi ada keinginan untuk lebih ya hidup lagi kan? itu kan target Pasti setiap target, bisnis gitu ya. Setiap bisnis akan menargetkan seperti itu ya, Mbak. Pasti arah ke sana. Tentunya tadi yang saya bilang, ya kita lebih kreatif, Ya. lebih sinergi lagi, kerjasama semua pihak, masyarakat juga harus mendukung gitu kan. Jadi saya lihat di sini masyarakatnya sudah paham pariwisata. Tinggal kita bagaimana memberikan dampak positif terhadap masyarakat juga gitu loh. Seperti yang tadi, Ya. melibatkan Ya. masyarakat-masyarakat lokal yang UMKM itu terlibat. penting banget. Ya. UMKM terus kemudian produk-produk lokal sehingga kita hidup bersama gitu. Kita grow together lah. Ya, selain industri ini ya masyarakat juga harus merasakan dampak. Itu yang kami lakukan Oke. gitu. Oke, ini bukan pertanyaan sensitif ya, tapi sebagai pelaku wisata, pegiat wisata yang sudah puluhan tahun mengikuti jalannya wisata yang ada di Lombok ini, Lombok Barat, Lombok Utara. Menurut Bapak ini ke depannya wisata kita di Lombok Barat, Lombok Utaranya bakal seperti apa ke depannya? Patut menjawab. Kita harus tetap optimis. Iya. Seperti tadi kita kan bicara target. Sebenarnya target kita juga wisatawan lokal juga nggak kalah sebenarnya. Wisatawan Wisatawan lokal juga lokal nggak juga luar biasa peminatnya. Makanya ya paling tidak dengan kebutuhan transportasi yang sudah begitu padat kayaknya, kalau dari penerbangan ya kita coba dari laut. Iya. Kan gitu. Itu alternatif yang perlu yang dipikirkan juga oleh wisatawan lokal Oke. supaya tetap Senggigi ini dan Lombok secara umum lebih maju untuk pariwisatanya. Iya. Saya tambahin dikit ya, Mbak ya. Nah, saya bilang saya nyampe di sini 3 hari lalu nih, Mbak. Jadi saya scouting terus nih sekitaran sini. Apalagi yang saya bisa explore dan saya bisa komunikasikan ke para wisatawan. Nah, saya mulai dari Sembalun tuh. Sembalun, saya kemudian ada Bukit Selong. Habis itu saya ke Bayan. Kemudian saya di Gondang itu ke desa Gumantar namanya. Unik, Mbak. Terus kemudian habis itu saya pindah lagi ke air terjun yang sebelahnya lagi di Gangga air terjun. Baru saya berhenti di Malimbu lihat sunset. Nah, sesuatu mungkin daerah lain nggak punya itu gitu. Jadi itu yang sebelumnya tidak terlalu dikomunikasikan dengan baik. Nah, kami sudah malah dan bersama dengan Eka Jaya akan mengkomunikasikan itu, Mbak. So people come for a reason gitu. Mereka datang ke sini nggak mungkin tidur di hotel aja kan? Enggak. Iya. Karena Lombok Utara itu tamu punya kekayaan laut yang luar biasa, gunung, sumber daya alam bagus, Pantai alam semuanya, sunset, budaya, budaya, hidup. UMKM semua. Mereka mau apa di sini bisa.
mau kehidupan sedikit katakanlah malam mau santai dengerin musik kan mereka ada Senggigi sentral. So bisa ke sana. So tapi di saat yang sama jalan masih sepi, nggak macet di tempat lain gitu misalnya. Jalannya udah pemerintah udah bangunkan jalan yang luar biasa sampai timur sana udah luar biasa kan, luas lebar gitu. Jadi wisatawan akan sangat nyaman untuk berlibur di Senggigi atau di daerah utara Lombok ini. Gitu. Selain dari tawaran menginap di Senggigi ini kan juga ada wisata-wisata yang dimaksimalkan. Menariknya wisata ke Senggigi untuk orang Bali ke Senggigi itu apa dari orang pegiat wisata yang seharusnya bisa dibangkitkan di jiwa wisatawan itu untuk saya ke Senggigi itu mau ngapain gitu? Mbak, kalau Bali itu sangat kuat dengan wisata budaya ya. Oke. Ya culture ya. Kalau Lombok itu alam menurut saya. Alam, adventures, terus kemudian kalau pingin melihat Bali berapa tahun lalu itu ya di Lombok dia. Oke. Masih tenang, masih alami, jadi alamnya tidak terlalu dieksploitasi gitu, masih benar-benar natural, asli gitu. Itu yang membuat Lombok ini berbeda dengan destinasi lain menurut saya. Ya selain memang sumber daya laut juga bagus, ya. Karang-karang luar biasa, snorkeling kalau di Gili Mbak itu kalau begitu berapa meter ke tengah udah ngeliat penyu kan. Karang juga bagus. Kalau dive, saya ini bekerja sama dengan salah satu dive center ya. Dia bilang dekat sini di daerah-daerah Teluk Naru sebelah sini itu di sana banyak istilahnya dive itu untuk jadi makro ya. Jadi kalau orang serious diver dia pengen lihat hewan-hewan kecil-kecil itu punya di sini kita. Timur sampai Gondang juga ada selain Gili gitu. Bahkan yang di sana juga luar biasa yang di daerah Pink itu mantap sekali itu Mbak. Surfer saya kemarin Silong Belana, di situ udah kayak surfer banyak sekali, gitu. Bahkan di sudut kita ini nih, tuh lagi orang surfing kan? Ya kan? Iya. Tuh lagi surfing tuh. Ada, mau surfing juga bisa. So Komplit. you have so many Tawaran things. wisatanya komplit. You Mau have apa so many. saja? You have so many things. You have a full pack of activities untuk mereka nikmati di sini. Oke. Ke Pak Ketut, apa yang menarik dari Eka Jaya Fast Ferry? Karena kita perusahaan pelayaran ya. Jadi kita ingin menyeberangkan sebanyak-banyaknya ya dari Bali ke Lombok, dari Lombok ke Bali gitu sebaliknya kan. Jadi sama-sama kita ingin memberikan fasilitas yang terbaik. Karena tujuan berwisata kan tentu yang dari Bali, yang sudah ke Bali pingin ke Lombok, yang sudah ke Lombok pingin ke Bali kan gitu sebaliknya. Jadi objek-objek wisata yang di sini juga seperti yang tadi Pak Wayan sampaikan memang alamnya sangat luar biasa. Kalau saya compare gitu dari tahun ke tahun peningkatan setelah pandemi ya. Yang ke Lombok ini peningkatannya luar biasa. Ya. Luar biasa peningkatannya dari tahun ke tahun. Begitu juga sebenarnya yang di Bali. Setelah ke Bali, ke Lombok, setelah yang di Lombok kan international flight juga sudah mulai banyak yang mau ke Lombok. Jadi ya turun di Lombok ya ke Bali, yang turun di Bali ya ke Lombok. Itulah kami yang menjembatani. Oke, ini kan terkait dengan pariwisata ke depan. Pasti ada komitmen dari para pegiat wisata untuk terus meningkatkan potensi pariwisata yang ada gitu. Mungkin hal konkret yang dilakukan oleh para pegiat wisata apa dari Pak Wayan, Pak Ketut untuk hal itu, untuk menuju ke sana? Ini yang berdampak ke sosial ya? Iya. Nah tadi dari awal saya sampaikan bahwa kami itu punya konsep sustainability Mbak. Jadi bisnis yang berkesinambungan. Ya. Nah dalam hal apa itu? Satu, kami benar-benar memberdayakan masyarakat lokal. Kuncinya itu. Nah, kita tidak hanya mengeksploitasi, tapi kita memberdayakan. Jadi, kuncinya di sana tidak mengeksploitasi. Iya. Menarik. Ya, kita memberdayakan karena kami ingin juga memberikan kontribusi. CEO saya bilang, Wayan, ayo kita terus berkarya sampai akhir hayat kita memberikan dampak baik kepada lingkungan kita. Itu komitmennya. Nah, tindakan real kita adalah bahwa tadi rekrutmen seperti yang saya bilang ini, kalau di Bali ya kita orang di lingkungan itu yang direkrut kebanyakan gitu. Di Lombok juga begitu, di Komodo juga begitu. Nah kalau daerah tertentu mungkin yang katakanlah SDM-nya yang masih belum siap, kita datangkan dari Bali untuk membimbing mereka, kemudian mereka melanjutkan ke depannya.
Itu dari segi itu sosial ya. Kedua lingkungan, kami di setiap hotel itu udah melakukan composting, Mbak. Jadi sampah organik dari hotel ini, dari garden kami dan dari kitchen itu kami olah menjadi pupuk dan kami kembalikan ke kebun. Nah, kalau di Bajo sana kita minta anak-anak itu mengumpulkan hard plastik plastik keras. Nah, yang kami konversi menjadi gantungan kunci dan lain sebagainya. Begitu-gitu loh, Mak. Jadi di Bali hampir setiap 3 bulan kita melakukan pameran lukisan. Nah, itu kita mengajak pelukis lokal. Di sini tidak diterapkan. Kita berharap nanti karena di sini nggak ada galeri, tapi saya masih coba mempelajari nanti kalau ada seniman-seniman lokal yang bisa kita gandeng kok. Kita ajak, kita kasihkan ruang untuk mereka berekspresi untuk karya mereka yang kemudian kami kenalkan ke wisatawan yang menginap di hotel kami gitu. Saya setuju sekali karena untuk menyiarkan pariwisata juga bisa melalui itu, melibatkan orang-orang lokal, melibatkan para tadi juga bisa seniman juga itu medianya juga. Exactly. Itu yang kita lakukan. Karena pecinta seni juga banyak. Ya. Nah, jadi ya harapan saya ini bisa menginspirasi teman-teman lain juga ya untuk berkarya lebih lebih jauh karena potensi pariwisata kita luar biasa sebenarnya. Ya, karena dampak sosial, dampak ekonomi itu sangat ini gitu. Pendidikan juga edukasi kita akan jadi lebih bagus. Dari setelah itu harapannya begitu. Masyarakat Lombok Barat saya rasa karena ini wisata Lombok Barat itu sudah terkenal dari dulu, saya rasa orang sudah aware lah dengan wisata yang ada gitu ya. Tapi tindakan real untuk menggairahkan wisata itu kayaknya masih belum untuk oleh masyarakat Lombok Barat ya. Ini pertanyaan agak sensitif ya. Jadi tapi saya jawab dengan cara yang mungkin itu gimana cara menggandeng masyarakat kita semuanya. Gini. Gimana? Jadi kalau kami sih saya dan Eka Jaya mungkin sepakat bahwa kita selalu positif ya. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang bagaimana kami itu pertama mendayakan masyarakat lokal dulu gitu. Sehingga terbentuk persepsi bahwa memang pariwisata itu membawa dampak positif secara sosial, ekonomi, ya kan? Ekonomi, ya, secara mindset, edukasi itu. Ya. Itu yang kita lakukan. Perihal stakeholder yang lain mau berkontribusi apa enggak ya itu kan waktu nanti kan akan menjawab ya. Nah, biasanya kalau dampaknya udah positif ya pasti orang akan sadar. Sooner or later karena saya ingat tadi saya mulai berkarir di Lombok ini tahun 94 loh, Mbak. Hotel pertama saya kerja di Senggigi tuh. Saya belajar di sana. Saya saksi hidup naik turunnya pariwisata Senggigi Lombok sebenarnya. Terus terang. So, ya memang tidak sehebat Bali perkembangannya tapi ya pelan-pelan bertumbuh berproses. Gitu ya. Tapi perkembangan terlalu masif juga tidak baik ya. Kan tentunya harus imbang. Baik terhadap lingkungan maupun alam dan lain sebagainya. Ya, sehingga sustain bisnisnya. Kalau saya punya prinsip pribadi dengan sudah malah juga, saya yakin Eka Jaya juga, bagaimana bisnis ini sustain berkesinambungan ke depannya gitu. Oke. Pak Ketut mau respon? Silakan Pak Ketut. Mengenai CSR ya, sosial ya? Iya, betul. Memang Eka Jaya Prosperi ini dari berdiri sebenarnya untuk kegiatan sosialnya sudah banyak. Ada. Mungkin belum banyak terekspos. Tapi mereka lakukan banyak. Saya saksi sudah iya. Boleh dari bedah rumah. Kalau di Bali itu sudah. Tadi di belakang layar juga kita sempat cerita. Iya. Gerakan jadi kita kemanusiaan yang dilakukan oleh kolaborasi pembagian sembako yang gitu-gitu memang ada kita lakukan. Malah dari owner kami itu sebenarnya tuh per bulan untuk menyiapkan dana sosial itu. Tinggal saya itu mencarikan pos-pos yang di mana. Jadi mulai bulan kemarin tuh sudah kita lakukan dari sebelum Lebaran sudah lakukan itu. Sekarang lagi bangun bedah rumah di Seraya Barat. Oke. Ya. Itu dari Eka Jaya. Dari Eka Jaya. Jadi lagi bangun nih. Yang paling update nanti kita lagi proses juga. Kalau untuk sosialnya
setiap pelabuhan kami sedang menyiapkan tong sampah. Masing-masing pelabuhan kami akan. Tapi kami harus berkoordinasi dulu kepada yang punya pelabuhan. Nanti ini belum, jadi baru ide dan sudah kami persiapkan. Itu sih untuk sosialnya. Jadi kami sudah berbuat, tapi tidak pernah kami memang sengaja untuk mengekspos. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke harga-harga nih, saya mau nanya harga-harga. Kalau mau pakai EKJ itu budgetnya berapa sih sebenarnya, orang mau wisata pakai EKJ itu berapa? Pak Ketut yang bisa jawab tuh. Murah kok. Murahnya seberapa dulu? Murah. Sangat murah sebenarnya. Sangat murah seberapa? Kalau ke Senggigi dari Bali itu 475. Murah kan? Murah itu. Dibandingkan Lebih pesawat. Bandingkan Iya. pesawat jauh. Kalau dari Padang Bae ke Gili juga segitu. Murah kan? Berwisata dengan harga segitu, transportasi oke loh. Iya, transportasi laut dengan perjalanan 1 jam 15 menit ke Dengan fasilitas Eka Jaya. ya. Fasilitas kita ber-AC, boot aluminium. Oke. Boot aluminium sudah inboard mesinnya. Jadi Nanti boleh kita review, Pak. Mereka ini mungkin patut kurang menekankan di situ. Jadi yang dimaksud dengan mesin inboard itu adalah sistemnya berbeda ya. mesin dalam di dalam. Di mesinnya. dalam. Jadi lebih aman, lebih nyaman buat pengoperasian mereka dan wisatawan yang memakai. Dan juga lebih sustainable ya, Pak Tut ya. Ya, bahan Terhadap bakar lingkungan. juga menggunakan solar yang low explode. Ya, jadi lebih sustain ke lingkungan. Itu mereka juga sangat perhatikan yang begitu gitu. Safety, bagaimana itu beroperasi tapi tidak merugikan lingkungan sekitar. Nah. Oke. Ini misalnya ada wisatawan yang ingin berwisata ke Senggigi, Lombok Barat atau ke Lombok Utara. Tips dan trik yang mungkin bisa dibagikan dari Pak Wayan, Pak Ketut, mungkin menggunakan Eka Jaya, kemudian menginap, kemudian ada paket-paket wisata dari Sudamala. Ya, betul Mbak. Jadi kami punya background DMC masing-masing Pak Tut dan saya. Kami siap dengan paket-paket itu. Paket menginap, kemudian aktivitas, dan juga transportasi menggunakan Eka Jaya. Pasti ada itu. Jadi bahkan tadi saya jelasin ya, kita buat experience program-program lokal, baik di hotel itu sendiri maupun di luar hotel, yang dimana wisatawan tinggal pilih yang mereka mau pilih yang mana. Jadi banyak, dan kita masih terus berkreasi, Mbak. Jadi baik di land maupun di water, underwater gitu, bisa dihubungi kami atau Eka Jaya dan sebagainya. Jadi ya pilihannya mulai 3 malam menginap, 4 malam menginap, udah termasuk Eka Jaya misalnya, atau sudah termasuk aktivitas di sekitar sini yang tidak harus jauh-jauh driving gitu kan, sudah ada. Yang mau honeymoon, yang mau ngajak keluarga, be it gitu ya, feel free. You let us know, we there for you. Ya. Oke. Ya. Oke, ada tambahan, Pak? Kalau dari kami Eka Jaya Fast Ferry ingin menghadirkan pelayaran yang nyaman, yang on time. Itu sebenarnya yang ingin ini. Terutama kan wilayah keselamatan pelayaran yang menjadi wewenang Sabanar itu kami tetap berpatokan pada itu. Jadi apapun arahan karena kan kami ini Sabanar itu merupakan orang tua kami. Jadi beliaulah yang memberikan bahwa kami itu layak untuk melaut atau tidak pada saat cuaca buruk. Beliaulah. Jadi tetap dari sisi Eka Jaya Fast Ferry ingin menghadirkan tepat waktu, kenyamanan itu yang Keselamatan. Keselamatan itu. Ya. Terutama kan alat-alat keselamatan, navigasi kami ya sudah kami lengkapi semua. Oke, sebelum menuju pertanyaan terakhir, ini saya mau nanyakan sama Pak Wayan dan Pak Ketut juga. Ke depan, ini kita berbicara tentang ke depan, ini Sudamala maupun dari Eka Jaya Fast Fast Ferry. Mungkin akan seperti apa, akan dikelola baik itu Sudamala maupun dari Fast Ferry ke depan ini? Mbak, tadi saya sudah banyak menyampaikan bahwa sustainability ya. Oh oke, balik Ya, lagi. bagaimana pasti akan ke sana arahnya. Bagaimana keseimbangan itu terjadi
sehingga bisnis kami berkesinambungan, Mbak. Nah, di saat yang sama kami tetap memberikan layanan bagus, experience yang bagus kepada tamu-tamu asing maupun tamu-tamu domestik begitu. Nah, kan itu yang penting. Jadi kalau tamunya tidak nyaman kan tidak akan berlanjut ya. Nah, bagaimana kami mau ya. Jadi sekarang platform online pun banyak di mana para wisatawan bisa melihat bagaimana kualitas layanan kami. Kan gitu. Kan ada ukurannya itu. Jadi ada KPI yang kami harus capai. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, Mbak, masalah layanan itu. Karena wisatawan pasti akan menulis online. Sebagai referensi wisatawan lain untuk menginap di Sudamala. Mbak bisa cek, kita nih rata-rata skornya di atas 9 di online platform. Ya, sangat tinggi, bintang 5 gitu skornya. Coba lihat di pas situs pencarian, terus platform sosial media online bagaimana gitu. Nah, kalau skor kita itu udah tinggi, udah bagus, artinya kan layanan kami memang diminati, disukai gitu kan. Nah, itu yang kami jaga ke depannya. Sehingga wisatawan tetap datang. Nah, harapan saya tentunya ya terus kami mohon mudah-mudahan terus kami dapat didukung oleh pemerintah maupun masyarakat lokal dalam proses industri dukungannya ini. dalam bentuk apa? Misal apa? Tadi Pak Tut sudah jelaskan misalnya kalau untuk nyandar di Senggigi harus mungkin Infrastruktur. infrastruktur Oke. kan begitu. Terus kemudian masyarakat juga pada saat tamu wisatawan berkunjung ke tempat-tempat penduduk di welcome gitu kan salah duanya. Nah, ya yang lainnya adalah ya mudah-mudahan tidak terjadi pengrusakan lingkungan di daerah ini gitu. Karena kan orang ingin melihat lingkungan lestari. Itu kalau lingkungannya rusak kan orang malas datang kan. Itu. Ya di samping kami memang tetap fokus bagaimana kami terus meningkatkan pola layanan kami terhadap wisatawan. Oke. Gitu. Oke, dari Pak Ketut. Ada yang terlupakan tadi yang ingin kami sampaikan. Kami kan menggunakan water jet. Jadi mesin dalam dengan daya dorongnya water jet. Jadi itu dipastikan pergerakan air itu kita dorong, jadi kapal melaju, bukan kita ke bawah. Jadi untuk pelestarian terumbu karang kan ini yang menjadi sering menjadi perdebatan. Ya. Tapi kami juga belum mengetahui apakah mesin ini, mesin itu tuh penyebab terumbu karang menjadi terkikis atau dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan dari masyarakat lokal yang menginginkan untuk kapal-kapal yang hadir itu ingin supaya menggunakan water jet. Jadi itu yang ini. Terutama kan masalah tadi itu kita bicara tepat waktu, kenyamanan dan safety, keamanan. Ya. Safety ini yang paling penting ya. Bagaimana kita menghadirkan itu supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang. Atau ada sesuatu lagi yang perlu disampaikan ke masyarakat atau pemirsa kita Tribuners yang mungkin belum disampaikan di awal atau ada yang terlupa, yang terlewat, yang mungkin mereka harus perlu tahu ini sesuatu gitu. Dari Pak Wayan ada? Oh, mungkin ini lebih kepada Tribuners ya. Iya, Tribuners pemirsa. Calon-calon travelers Sudamala, calon-calon pengguna Eka Jaya. Ini momen yang bagus untuk datang ke Lombok gitu. Datang ke Lombok Utara khususnya. Karena Lombok Utara punya banyak hal untuk dinikmati selama berlibur di sini. Baik dengan keluarga, honeymoon, atau hanya kalian berdua gitu ya. Ini destinasi yang tepat, destinasi yang bagus, cantik gitu ya. Karena banyak yang bisa dinikmati. Pilihan wisatanya beragam. Ya, sangat beragam. Alam tidak perlu diragukan. Iya. Budaya apalagi. Iya. Kuliner juga. Kuliner, wah, makanan nih. Makanan kulinernya luar biasa. Tadi tidak ngomong kita ya. Iya, Kita nggak nyentuh kuliner. Paling pertama Rama mana? Rama paling pertama kesini dia minta pelecing kangkung. Kuliner. Pelecing kangkung pakai tempe. Waduh, sambalnya itu Pak katanya. Tahu Lombok, Iya, tahu Lombok. sambal terasi. Kangkung kita juga beda. Ayam taliwang. Benar. Wah, banyak. Pokoknya nggak akan kecewa. Ayo berwisata. Iya. Kembali Ke Senggigi lagi. ke Senggigi lagi. Kembali ke Senggigi. Ya. Kemudian Pak Ketut, apa ada sesuatu yang Kami mau disampaikan? ingin menyampaikan tagline kami unforgettable journey. Wah, Pak Wayan, Pak Ketut, terima kasih. Ini perbincangan kita kemana-mana ngalur ngidul tentang pariwisata. Tapi ini luar biasanya para pegiat wisata yang terus berkomitmen dan semangat membangkitkan pariwisata yang ada di Lombok. Dan Tribuners kalau berkunjung ke Lombok itu tidak akan
menyesal dengan tawaran wisata yang beragam. Tadi kita sebut ada kulinernya yang menggugah lidah siapapun, saya jamin. Kemudian alam kita yang luar biasa, budaya kita juga yang tidak akan terlupakan. Ada local experience dari Sudamala ketika teman-teman berwisata ke sini. Kemudian ada tawaran transportasi yang cukup affordable untuk wisatawan yang mungkin minim budget. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wayan, Pak Ketut. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi bincang-bincang mungkin Ya. terkait dengan apa ada hal yang baru dari Sudamala, kolaborasi Sudamala dan Eka Jaya. Pasti. Kita jumpa lagi. Oke Tribuners, saya Lala Tuniam dan di sini ada Pak Wayan dan Pak Ketut. Kita berjumpa lagi nanti di segmen berikutnya. Jangan lupa Kita Senggigi senggigi lagi. Weh, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank Pak you, Wayan, thank terima you. kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.